Sambil nanti teman-teman mulai gabung. Oke, saya dengarkan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tafadhol Bu, tafadhol. Oke, Iya, tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk melakukan perkuliahan yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang inovasi dan penjaminan mutu pendidikan yang bertemakan tentang hambatan inovasi dan atribut inovasi. Berikut adalah PowerPoint yang akan ditampilkan. Oke, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah, kita langsung saja. Jadi, hambatan dan atribut inovasi. Latar belakanginya yaitu sistem pendidikan nasional yang telah dibangun selama ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan nasional dan tantangan globalisasi. Program pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah paling menonjol dalam dunia pendidikan kita. Tentu saja pendidikan saat ini harus memiliki sebuah perubahan di dalamnya atau sering disebut pula dengan sebuah inovasi. Inovasi sendiri merupakan sebuah perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok orang. Sedangkan inovasi pendidikan sendiri merupakan suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dengan hal sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu di dalam pendidikan. Kemudian, berdasarkan kajian peranan strategis pendidikan tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Perbaikan kualitas pendidikan tidak hanya berbicara tentang peningkatan sarana dan juga prasarana, perubahan kurikulum, ataupun meningkatkan kualifikasi masukan dari sistem pendidikan tanpa memperhatikan kualitas dan juga nasib ataupun kesejahteraan para guru. Di samping itu pula perlu adanya inovasi pendidikan pada segala komponen. Suatu perbaikan kualitas diawali oleh suatu perubahan, dan perubahan di dalam konteks ini yaitu sebuah inovasi pendidikan. Tetapi suatu inovasi pendidikan tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada hambatan dan juga ada penolakan-penolakan yang akan terjadi di dalam sebuah inovasi. Berikut pengertian tentang inovasi. Inovasi yaitu sebuah penemuan baru. Penemuan baru berupa gagasan, metode ataupun alat yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan inovasi. Kemudian, dalam sebuah inovasi pasti ada beberapa hambatan yang terjadi. Di antaranya yaitu adanya perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Faktor kurang tepatnya perencanaan proses inovasi itu merupakan faktor yang paling penting dan juga kompleks sebagai hambatan pelaksanaan program inovasi. Hambatan yang disebabkan kurang tepatnya perencanaan ataupun estimasi dalam inovasi yaitu berupa tidak tepatnya pertimbangan tentang implementasi inovasi. Kemudian kurang adanya hubungan antara anggota tim pelaksana inovasi dan juga kurang adanya kesamaan pendapat. Ustazah Nabila, mohon maaf. Ya. Sambil presentasi sambil itu ya, konfirmasi yang teman-teman yang masuk sambil dilihat.
Oh, oke, sebentar. Ustaz An. Oke. Oke, lanjut yang pertama. Jadi secara terinci, item yang termasuk dalam faktor estimasi yang tidak tepat itu merupakan koordinasi antara petugas yang berlainan di bidang garapannya. Jadi tidak jelas struktur pengambilan keputusan serta kurang adanya komunikasi yang baik dengan pimpinan maupun bawahannya dan anggota-anggota yang lain. Kemudian yang kedua, ini adalah konflik dan motivasi yang kurang sehat, di mana hambatan tersebut muncul karena adanya masalah-masalah pribadi, seperti pertentangan anggota tim pelaksana, kemudian kurang motivasi untuk bekerja dan berbagai macam sikap pribadi yang dapat mengganggu kelancaran proses inovasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Dalam hal tersebut berkaitan dengan macetnya inovasi antara lain yaitu rendahnya penghasilan per kapita. Nah ini tadi kurangnya kesejahteraan bagi para guru. Kurang adanya pertukaran dengan orang asing, kemudian tidak mengetahui adanya aspek-aspek lain yang menunjang inovasi tersebut. Kemudian yang keempat, ada kurangnya adanya hubungan sosial dan juga publikasi. Dalam analisis data tersebut, masalah finansial dibedakan dan juga akan menghalangi berkembangnya inovasi secara keseluruhan. Walaupun keduanya merupakan faktor yang serius dalam menghambat jalannya proses inovasi. Kemudian yang kelima, ini ada penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Jadi, faktor yang kelima ini berbeda dari faktor-faktor sebelumnya dan memang merupakan penolakan dari kelompok inovasi, penentu ataupun kelompok elit dalam suatu sistem sosial. Penolakan inovasi ini berbeda dengan keberadaan inovasi karena kurang dana atau masalah personalia dan sebagainya. Jadi penolakan ini memang ada kecenderungan muncul dari kelompok tertentu. Jadi kelompok yang tidak suka adanya inovasi yang baru karena mungkin akan mengganggu keberadaan kelompok yang awal tersebut. Kemudian yang terakhir ada kurang adanya hubungan sosial dan juga publikasi. Faktor terakhir ini juga mempengaruhi terhadap penghambatan inovasi karena adanya masalah dalam hubungan sosial antar anggota tim yang satu dengan yang lain dan ketidakharmonisan dan terjadi hubungan yang kurang baik antar anggota tim sehingga akan menghambat inovasi itu berkembang. Kemudian, pada umumnya faktor-faktor penghambat tersebut yang sering muncul di dalam masyarakat kita adalah berupa penolakan atau resisten dari calon adopter. Misalkan, penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar mengajar. Maka perlu kiranya masalah tersebut kita bahas sehingga tidak ada penolakan-penolakan di dalam inovasi. Jadi, untuk menghindari penolakan-penolakan tersebut, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam inovasi. Baik, kita lanjutkan. Jadi, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam inovasi yang pertama itu adalah guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru tersebut sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efek di luar kelas. Guru juga harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan
sampai dengan pelaksanaan dan juga evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa ini memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensinya, daya motorik, kemudian pengalaman, kemauan, dan juga komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa adanya paksaan. Jadi, oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan juga melaksanakan inovasi tersebut, tetapi mereka juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan tadi di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum, di mana kurikulum pendidikan lebih sempit lagi, yaitu kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan juga perangkat, merupakan pedoman di dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, dalam pembaruan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum itu diikuti dengan pembaruan pendidikan, dan tidak mustahil juga perubahan dari kedua-duanya itu akan berjalan dengan selaras. Dan selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ini adalah fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Ini tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas tersebut merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam pengajaran, merupakan dalam pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, adanya juga laboratorium, adanya bangku, meja, kursi, dan lain sebagainya yang menunjang aktivitas belajar mengajar. Kemudian faktor terakhir adanya lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif dalam pelaksanaan pembaruan tersebut. Karena masyarakat secara langsung atau tidak langsung itu sengaja maupun tidak terlibat dalam pendidikan. Sebabnya karena apa yang kita lakukan di pendidikan tersebut sebenarnya akan mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik tersebut berasal. Dan jika kita tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam inovasi pendidikan ini, tentu akan terganggu dan bisa merusak sistem tersebut apabila mereka tidak terlibat di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya atribut inovasi. Yang dimaksud dengan atribut inovasi yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu inovasi untuk diadopsi oleh anggota sistem sosial. Jadi, cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas itu dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri dan juga atribut inovasi. Sebentar, ada yang mau masuk. Atribut inovasi itu
merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu inovasi yang dapat diadopsi oleh anggota sistem sosial. Dan juga berikut ini beberapa atribut inovasi. Yang pertama ada pembiayaan. Pembiayaan ini cepat lambatnya menerapkan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan pada awal penggunaan ataupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada balik modal. Yang dimaksud dengan balik modal ini yaitu adanya untuk pendidikan atribut ini di mana nanti ketika peserta didik masuk di lingkungan pendidikan kita maka akan ada feedback dari yang telah kita keluarkan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi inovasi atau cepat. Inovasi itu cepat diterima jika pelaksanaannya dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai macam hambatan. Kemudian selanjutnya ada resiko, di mana resiko ketidakpastian ini untuk penyebaran inovasi perlu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Misalkan kaitannya antar pembangunan perubahan harus mempertimbangkan dampak dari lingkungan sekitar. Kemudian ada mudah dikomunikasikan, yaitu suatu inovasi akan cepat diterima jika mudah dikomunikasikan ataupun mudah untuk disebarluaskan. Kemudian ada kompatibel, di mana suatu inovasi ini akan cepat diterima jika sesuai dengan kebutuhan, kenyataan maupun norma serta pengalaman pendidikan dan tingkat ekonomi penerimanya. Selanjutnya ada kompleksitas, di mana kompleksitas ini yaitu jika inovasi sukar atau sulit dimengerti, maka akan sulit untuk penyebarannya. Maaf, ada yang mau masuk meet dulu. Mohon maaf, host. Ya, Ada yang mau masuk belum bisa di-accept tuh kayaknya belum bisa masuk. sudah Bapak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ke-8 yaitu status ilmiah. Jika inovasi memenuhi syarat ilmiah, maka akan mudah diterima keberadaannya oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu kadar keaslian, yaitu pada dasarnya masyarakat menyukai barang yang asli dengan dasar pemikiran barang yang asli itu kualitasnya lebih baik. Namun jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, barang tiruan kadang justru lebih menarik. Misalnya karena bentuknya yang lebih indah atau harganya yang relatif lebih murah. Kemudian selanjutnya itu dapat dilihat kemanfaatannya. Apakah inovasi itu dapat memberikan manfaat ataupun hasilnya itu penggunaannya berdampak, manfaatnya terlihat oleh kita semua. Kemudian selanjutnya ada dapat dilihat batas sebelumnya, yaitu suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Contohnya, awalnya dalam sekolah itu digunakan terlebih dahulu modul pelajaran matematika. Jika modul matematika tersebut yang sudah dicoba berjalan dengan baik, maka pelajaran-pelajaran yang lain juga akan mengikuti modul matematika tersebut. Kemudian selanjutnya ada keterlibatan sarana perubahan, di mana inovasi dapat mudah diterima oleh masyarakat apabila warga masyarakat diikut sertakan dalam setiap proses yang dijalani. Kemudian adanya hubungan interpersonal, di mana jika hubungan interpersonal baik, maka dapat mempengaruhi temannya untuk menerima motivasi. Dan juga ada kepentingan umum dan juga pribadi, di mana inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada
inovasi yang ditujukan pada kepentingan kelompok saja. Dan yang terakhir ada penyuluh inovasi untuk melancarkan hubungan dalam usaha pengenalan inovasi kepada organisasi. Sampai organisasi tersebut mau menerima inovasi, diperlukan sejumlah orang yang dianggap menjadi penyuluh inovasi. Jadi dengan berbagai macam atribut atau macam-macam atribut tersebut dapat mempengaruhi cepat ataupun lambatnya penerimaan suatu inovasi. Dengan kita dapat memahami atribut tersebut, maka diharapkan para pendidik dapat menganalisis inovasi pendidikan yang dengan disebarluaskan sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu proses penerimaan inovasi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dalam penerapan inovasi mengalami berbagai hambatan dan juga penolakan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu inovasi yaitu salah satunya tadi ada guru, siswa, kurikulum, sarana prasarana serta bagaimana lingkup sosial dengan masyarakat dan juga cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas. Ini dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, yaitu berupa keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, reliabilitas dan juga dapat diamati. Jadi hambatan-hambatan yang ada sedikit demi sedikit itu bisa dikurangi sehingga program inovasi akan terus berkembang dan juga akan mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga outcome dari proses pendidikan kita akan memiliki keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif di dalam menghadapi era globalisasi ini. Demikian presentasi yang bisa disampaikan. Kita tutup sesi presentasi dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun tambahan dari teman-teman sekalian. Ya. Izin bertanya. Ente udah di rumah, Bos? Udah. Ya, Ana izin bertanya ya. Tadi judulnya apa? Hambatan dan atribut inovasi ya? Gini Bu Bel, kan dalam teori Everett Rogers itu kan si Rogers ini kan pencetus gitu kan daripada teori inovasi ini gitu kan. Ada 5 ada 5 kelompok orang sebagai adaptor gitu kan. Salah satunya yang paling terakhir itu adalah laggards gitu kan. Nah, terkadang kan sering banget gitu kita temuin di lingkungan kita beberapa pemimpin lembaga atau organisasi itu menjadi salah satu orang yang bertipe laggards dalam mengadopsi inovasi gitu kan. Nah, menurut Ana, tadi hambatan-hambatan yang antum utarakan itu sepertinya bermuara kepada satu orang aja, yaitu pemimpin gitu kan. Di mana keputusan pemimpin itu akan mempengaruhi daripada semuanya. Nah, sedangkan di lapangan kadang seorang pemimpin ini menjadi sebuah hambatan daripada inovasi gitu kan. Karena mungkin kurangnya informasi tentang inovasi tersebut, atau si pemimpin ini keluaran daripada old school gitu kan, sekolah zaman dulu lah gitu kan, yang nggak ngerti tentang inovasi gitu. Mereka menganggap kalau inovasi itu selalu bersikap curiga gitu kan terhadap sebuah inovasi-inovasi yang ada kita alami sekarang ini gitu kan. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi daripada hambatan seseorang pemimpin ini yang bermodelkan laggard adoption gitu kan. Dia seorang laggard dalam mengadopsi daripada inovasi gitu aja. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Mau bertanya, Bu? Ya, Bapak, boleh. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di penyampaian materinya tentang inovasi yang begitu panjang lebar, tapi ada hal yang saya perlu pertanyakan atau perlu pencerahan jawaban dari narasumber atau dari hal yang lainnya. Tadi di sana kalau tidak salah poin yang kelima atau kelima lah, kelima tentang adanya penolakan inovasi ya Bu ya, Ya, yang kelima tuh penolakan inovasi. Slide keberapa tadi itu ya? Suara burungnya mantap, Ajengan. Yang saya perlu yang saya perlu tanyakan, justru sekarang itu mestinya orang itu menerima dengan adanya zamannya digital, udah zamannya zaman canggih, udah bukan zaman berubah lagi, tapi masih. Nah di situ kan di nomor 5 itu adanya penolakan inovasi itu sendiri. Nah apa penyebabnya atau kok orang itu bisa menolak tentang inovasi itu sendiri? Bisa dipahami Bu Nabil? ya, Tadi ada yang 6 itu kan 6. Nah, ada yang kelima itu adalah tentang penolakan, ada penolakan. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau penyebab kok mereka bukannya harusnya mengikuti inovasi, dia bahkan justru menolak inovasi itu sendiri, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, solusi bagaimana kita akan menghadapi seorang pemimpin yang menolak inovasi. Dan yang kedua adalah penyebab kenapa terjadinya penolakan inovasi. Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut dari teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan terlebih dahulu? Jawab dulu Bu. Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Yuniar. Jadi bagaimana kita menghadapi seorang pemimpin yang menolak atau pemikirannya masih pemikiran jadul, di mana dia dengan bersikeras menolak inovasi, terjadinya inovasi di lingkup pendidikannya. Jadi gimana ya bilangnya, bahwa keputusan mutlak itu memang ada di seorang pemimpin ataupun kepala sekolah. Jadi ketika kita harus meyakinkan seorang kepala sekolah agar mau menerima sebuah perubahan inovasi yang positif tersebut, maka kita sebagai kita sebagai anak buah tersebut maka harus mampu menjelaskan apa itu manfaat daripada inovasi. Kenapa kita harus mengikuti step perubahan tersebut. Kita tidak bisa harus terlalu percaya dengan otoriter kepala sekolah yang misalkan dari zaman dahulu kala kita sudah melakukan struktur kita sudah seperti ini, kenapa harus dirubah lagi? Nah, kita harus mampu meyakinkan si kepala sekolah ini bahwa perubahan tersebut memang diperlukan, dan juga kita harus bisa menjelaskan manfaatnya ataupun outcome yang akan kita peroleh jika kita menerapkan inovasi pembelajaran di dalam sistem sekolah kita tersebut. Itu menurut saya pribadi. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, penyebab penolakan inovasi di poin ke-6, yaitu adanya penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Jadi penolakan tersebut itu di makalah saya tersebut, penolakan yang terjadi ini karena adanya tidak ingin tergantikan posisinya, Pak. Jadi ketika suatu kelompok ini dia sudah menetap sistem itu sudah berjalan sedari lama. Kemudian ada inovasi baru yang bisa mengancam keberadaan sistem yang lama tersebut, sehingga dia berusaha untuk menolak inovasi agar tidak mempengaruhi posisi si yang terdahulu tersebut, Pak. Jadi penolakan tersebut yaitu
penolakan dari si kelompok elit ini agar inovasi yang baru tidak menggeser posisinya agar bisa menguasai atau tetap berada di lingkup tersebut. Jadi dia tidak ingin digantikan, istilahnya seperti itu, sehingga terjadi penolakan terhadap inovasi. Itu Pak Solihin jawabannya. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Penghilang jabatan dia begitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Tambahan Bu. Ya, mangga Pak Andi. Masya Allah. Jadi kalau Ana sih bisa dikaitkan antara pertanyaan dari Bu Yuniar dengan pertanyaan Pak Solihin. Jadi seperti yang dikatakan oleh pemateri tadi bahwa keputusan mutlak dalam sebuah organisasi itu ada di ketua gitu. Walaupun kadang-kadang ketua itu memutuskan hal-hal yang kadang-kadang tidak serut bagi bawahannya. Tetapi kalau kita kembalikan dalam ranah, kita bawa sedikit ke ranah usul fikih itu, punten Ustadz Rizal dikit ilmunya dikeluarin. Jadi ada sebuah qaidul fikih itu mengatakan tasarruf ra'is ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa sesuatu keputusan yang diambil seseorang pemimpin pasti disandarkan kepada suatu maslahat. Walaupun kadang-kadang maslahatnya itu kita tidak tahu. Nah, kadang-kadang sebuah logika dalam memandang sesuatu itu bahwa seseorang yang memandang di atas jauh lebih luas pandangannya daripada seorang yang memandang di bawah. Nah, begitupun seorang pemimpin. Kadang-kadang sesuatu yang dia ambil itu penuh dengan pertimbangan, maslahat di sana dan mudarat dipertimbangkan baik-baik. Nah, kita yang di bawah kadang-kadang hanya memandang, kok begini keputusannya. Tapi yang kita harus tahu bahwa sebelum mengambil keputusan dia itu udah jauh memandang. Dari atas dia udah memandang lebar tuh. Kalau kita tidak bisa karena kita ada di bawahnya. Jadi memandangnya agak sempit. Nah, kalau kita bawa di ayat Al-Quran ada sebuah ayat yang sangat agung yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Disyariatkan untuk kalian berperang walaupun kalian benci sekali itu berperang, tapi kata Allah wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kalian boleh benci sesuatu itu tapi sebenarnya bagus sekali perkara itu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian cinta sesuatu tapi ternyata itu buruk untuk kalian. Begitu. Jadi ada suatu kaidah fikih mengatakan seperti begitu. Nah, kemudian masalah seseorang yang atau beberapa kelompok yang menolak tentang adanya inovasi, pernah Ana bahas juga ini karena alhamdulillah judul Ana sangat berkaitan dengan ini. Jadi sebenarnya contoh dari pemimpin juga yang tidak menginginkan inovasi kita bawa ke ranah itu. Jadi inovasi ini dalam suatu, kalau kita katakan di sebuah ranah kependidikan itu tidak mutlak dibutuhkan gitu. Tidak mutlak dibutuhkan suatu inovasi. Inovasi dibutuhkan jika sesuatu yang kita pakai itu perlu perbaikan. Nah, maka kita butuhkanlah inovasi. Tapi ketika sesuatu itu telah berjalan baik, hasilnya sesuai yang kita inginkan, maka untuk apa lagi inovasi kan? Kita katakan begitu. Untuk apa lagi kita lakukan inovasi sementara hal yang kita lakukan itu sudah berjalan baik dan hasilnya sudah sudah sesuai yang kita inginkan, maka tidak perlu lagi kita kita perlukan yang namanya inovasi. Mungkin bisa kita bawa di situ dari pertanyaan personel. Mungkin itu kepada pemateri saya kembalikan. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih Pak Andi atas tambahannya. Bagaimana Pak Solihin? Pak Solihin untuk tambahan dari Siap Bu, Pak terima Andi. kasih. Luar biasa, terima kasih Ustaz Andi. Tambahannya, pencerahannya luar biasa. Baik, ada tambahan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, ini ada pertanyaan dari Bapak Diansa.
terkait inovasi dan juga modernisasi serta teknologi. Pertanyaannya, apakah inovasi harus identik dengan modernisasi, penyesuaian dengan zaman, teknologi digitalisasi? Jika iya, bagaimana dengan saudara sebangsa kita yang masih di pelosok-pelosok? Tetapi jika tidak, rata-rata pacuan inovasi harus disertai teknologi yang disampaikan di kuliah-kuliah atau di seminar-seminar. Itu pertanyaan dari Bapak Diansa. Jadi, apakah inovasi harus identik dengan modernisasi atau sesuai dengan perubahan teknologi yang sedang kita lalui saat ini? Jadi, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena definisi dari inovasi dan juga modernisasi itu juga berbeda, di mana inovasi tadi merupakan gagasan atau ide-ide ketika untuk memunculkan gagasan yang baru. Sedangkan modernisasi itu adalah usaha kita untuk menyesuaikan daripada perubahan zaman dari segala aspek, baik aspek sistem sosial, ekonomi, maupun di dalam segi politik. Jadi tidak harus identik dengan modernisasi. Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tersebut? Inovasi dalam bidang pendidikan ini tidak memang membutuhkan modernisasi, tapi tidak harus identik dengan modernisasi, di mana masih ada penyiasatan ketika kita melakukan inovasi pendidikan di daerah pelosok-pelosok, itu tidak harus diikuti dengan modernisasi seperti yang ada di perkotaan, karena ada beberapa kendala ataupun hambatan-hambatan inovasi di daerah-daerah pelosok tersebut. Seperti itu, Bapak. Masya Allah, terima kasih Bu Bella, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan Pak Diansa? Silakan. Sudah terjawab sebab pertanyaannya. Bagaimana Bu Junior, ada tambahan Apaan? tentang Ya, inovasi dan Ana setuju sama jawaban Anti kalau inovasi itu tidak harus berbentuk dengan teknologi, tapi memang disesuaikan dengan lingkungan masyarakat, kan? Jika memang tadi perlu ada perubahan untuk menjadi perbaikan, itu bagus. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ya fleksibel, karena salah satu daripada karakteristik inovasi itu adalah flexibility, gitu kan? Tidak mesti harus berubah, gitu kan? Itu fleksibel aja. Itu Bella. bagaimana Pak Frida? Burung ajengan, mantap burung ajengan. Lovebird ya, lovebird bukan Pak. Taunya Burungnya cuma mantap, lovebird ajengan. aja. Taunya saya mah lovebird, burung gereja Pak. Ini biasa burung kelak turun. Bagaimana Bu Nurul? Bu Nisa? Bu Nurul, ayo Ustaz. Laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Iya, mau nanggapi sedikit. ya boleh Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Pak Diansa tentang inovasi ya. Kalau menurut Ana sih untuk kondisi di perkotaan ya ataupun di pedesaan ya, ini ada kaitannya dengan masalah modernisasi. Masalahnya apa?
Kita lihat kalau dulu kan ada HP, kalau dulu nggak ada HP, sekarang ada HP, kan disesuaikan. Sekarang kita menggunakan HP bisa untuk berkomunikasi, media sosial dan sebagainya. Maka inovasi itu kalau menurut saya sih identik juga dengan modernisasi gitu ya. Karena inovasi yang ada sekarang itu pasti kita mengaitkannya dengan modernisasi sekarang gitu. Begitu. Adapun di masalah di tempat di pedesaan misalkan, nah itu jelas kita sesuaikan juga dengan kondisi setempat misalnya. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah banyak membangun tower-tower ya untuk komunikasi ini dengan teknologi fiber dan sebagainya. Tower-tower di pegunungan dan sebagainya. Alhamdulillah bisa saya katakan mungkin beberapa tahun ke depan ya Indonesia bisa terkoneksi semua gitu kan. Nah maka jelas ada pengaruhnya gitu. Apa yang kita lakukan dalam inovasi di dunia pendidikan, pasti kita menyesuaikan kondisi saat ini bagaimana. Modernisasi teknologi bagaimana saat ini. Maka kita akan menyesuaikan itu. Karena modernisasi teknologi itu merupakan media untuk proses inovasi dapat diterapkan. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khairil atas tambahannya. Saya nambahin dong, Bu Bella, boleh? Boleh Pak. Masih ada waktu ya? Yang nanya nggak boleh nambahin, dengerin aja jawabannya. Gitu ya. Ini mau ngasih contoh aja. Ya, contohnya itu di perkebunan ada di perkebunan itu ada inovasi penyiraman. Nah, penyiramannya itu pakai apa? Pakai drone. Drone-nya itu sebesar becak ya, sebesar becak. Jadi diterbangkan, dia bawa air berapa ratus liter. Itu inovasi untuk penyiraman perkebunan. Ada seperti itu. Harga drone-nya kurang lebih 1,2 M. Ayo open donasi. Barangkali ada yang mau investasi ke saya boleh. Itu ada di kita di anak perusahaan kita di sini. Itu kalau saya masih inovasinya masih inovasi belum modern, tapi ada inovasi yang tadi modern juga. Tadinya mau minjem kalau ada. Saya juga belum dikasih pinjaman nih. Itu aja tambahannya. Ya, tentu. Oke teman-teman, ada tambahan lagi atau kita cukupkan saja diskusinya? Dimiliki oleh mereka. Pak Mul mau masuk nggak? Udah inovasinya. Tadi Pak cuman keluar lagi. Udah masuk, tapi keluar lagi. Tapi bahwa kita udah hadir dengan ujian. Kisi-kisi Pak Mul mintain dong Pak Heril. Udah kayak anak SMP minta kisi-kisi. Jadi kita offline atau